قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Teman-teman yang dirahmati Allah, jamaah, semoga Allah memudahkan kita dalam beramal, baik dalam puasa, sholat, maupun dalam mengkaji ilmu agama. Dan pada malam hari ini insya Allah kita akan masuk ke dalam pertemuan yang kedua, Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsa karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, yang diterjemahkan dari kitab beliau dan saya ringkas. Dan ini merupakan penjelasan dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Mempersingkat waktu, langsung saja kita baca muqaddimah pensyarah. Bagi teman-teman yang sudah punya bukunya, silakan disimak. Dan ada baiknya tidak usah menatap ke layar. Yang menatap ke layar ini cukup yang belum punya buku saja. Adapun yang sudah punya buku, maka pastikan bukunya ditatap dengan menggunakan pena dan stabilo, sehingga kalau teman-teman menemukan ada sebuah kesalahan atau typo, kami mohon diberikan info. Khususnya pada cetakan ketiga, karena cetakan 1 dan 2 sudah kami ubah sebagian kesalahan. Muqaddimah pensyarah Al-Usul Ats-Tsalatsa Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Segala puji hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga dilimpahkan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Buku yang ada di tangan pembaca, Tsalatsatul Usul, adalah risalah yang ringkas yang bagus, dilandasi dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Risalah ini membahas landasan pokok yang agung dalam Islam, yaitu akidah. Para ulama memberi perhatian khusus terhadap risalah-risalah agama yang ringkas seperti risalah ini. Mereka menulisnya, bersusah payah merangkumnya, memberi penjelasan singkatnya, menyuruh para murid mereka untuk menghafalkannya, sehingga bisa menjadi bekal utama bagi yang mempelajarinya untuk bisa mengambil faedah darinya, serta bisa mengajarkannya kepada orang lain. Ini harus menjadi cita-cita kita bersama, bahwa setelah belajar buku ini, teman-teman tamat memiliki keyakinan bahwa kita telah menyelesaikan satu buku yang penting dan tidak belajar setengah-setengah, tidak pula sepotong-sepotong, apalagi baru tengah jalan sudah ditinggal pergi. Dengan menamatkannya, kita meyakini bahwa kita punya satu pemahaman yang utuh tentang satu buku, sehingga kita bisa mengajarkannya kepada orang lain. Minimal teman-teman mengajarkannya kepada keluarga di rumah, atau kalau mau bisa mengajarkannya kepada teman-teman di kantor. Nah, dengan catatan, bila ada hal yang ditanyakan dan susah dan kita belum mengerti jawabannya, maka harus jadi PR dulu. Nah, karena mengajarkan buku mudah, yang susah adalah manakala ada sesi tanya jawab lalu ditanya sesuatu dan kita belum mengerti jawabannya. Jadi usahakan bisa menamatkan buku ini dan bercita-cita untuk bisa mendakwahkannya kepada orang lain. Memulai belajar agama dengan menggunakan risalah-risalah ringkas semacam ini justru akan menjadi landasan pokok bagi para penuntut ilmu dalam mempelajari agama. Ini dikarenakan seorang penuntut ilmu harus belajar ilmu agama itu sedikit demi sedikit, memulai dari yang dasar dan pokok, lalu meningkat dan berkembang secara bertahap dari yang dasar tersebut. Risalah ringkas seperti risalah ini adalah batu loncatan untuk bisa mempelajari tulisan yang panjang dan rinci. Tidak mungkin memahami yang panjang dan rinci kecuali dengan memahami secara bertahap dari yang ringkas terlebih dahulu. Karenanya para ulama menafsirkan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Imran yang artinya hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani karena kamu selalu mengajarkan Al-Quran dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Bahwasannya orang-orang yang Rabbani dalam proses belajar dan mengajar itu adalah mereka yang memulai dengan masalah-masalah yang kecil sebelum membahas yang besar. Ini buku sebenarnya tipis ya, buku asli, buku yang sangat kecil, lalu disyarah menjadi buku yang sedikit tebal, lalu saya terjemahkan secara lebih ringkas lagi menjadi buku yang ada di hadapan pembaca, yaitu buku sederhana. Nah, maka kalau seandainya buku yang setipis ini kita menyerah di awal,
maka saya belum bisa punya keyakinan kita akan lebih bersemangat manakala mempelajari buku-buku yang jauh lebih tebal dan lebih banyak syarahnya. Nah, mereka mendidik diri mereka sendiri dan orang-orang yang belajar dari mereka untuk belajar dari masalah dasar lalu ke masalah yang besar. Dan ini adalah sesuatu yang normal. Segala sesuatu tumbuh dari akar dan landasan pokoknya hingga akhirnya membesar setelahnya. Berbeda dengan orang yang sporadis atau tergesa-gesa dalam belajar. Mereka memulai dengan mendaki yang tinggi hingga akhirnya justru tidak mendapat apa-apa. Sedangkan orang yang memulai dari dasar dan berkembang secara bertahap, merekalah yang dengan izin Allah berjalan di atas jalan ilmu yang benar dengan arah yang lurus. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Baqarah yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji, dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya. Akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa, dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya. Dalam ayat ini Allah menceritakan tentang sebagian sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW tentang hilal atau bulan sabit. Mengapa hilal itu mulai dengan ukuran yang kecil, lalu terus membesar hingga menjadi bentuk yang utuh dan akhirnya mengecil lagi kembali menjadi hilal? Allah menyindir mereka dalam ayat tersebut. Allah juga mengarahkan mereka agar menanyakan pertanyaan yang lebih bermanfaat dan memasuki rumah ilmu dari pintunya. yakni memulai dari yang kecil-kecil dulu. Kalau baru hijrah, baru belajar langsung ke buku yang tebal-tebal, biasanya akan menurunkan semangat. Dan kalau ada bukunya kecil-kecil, hendaknya punya semangat yang besar untuk menamatkannya. Nah, ada fenomena sedikit ya, dari sebagian kalangan ahli ilmu, di kalangan sebagian penuntut ilmu, di mana mereka ngaji itu tidak pernah tuntas. Jangankan buku tebal, buku tipis saja nggak tuntas-tuntas. Maka ini adalah sebuah kesalahan yang membuat hidup mereka, ilmu mereka tidak utuh. Ilmu mereka tidak bisa dikatakan ilmu yang komprehensif. Alhamdulillah. Nah, lanjut. Pertanyaan tentang kecil dan besarnya hilal adalah pertanyaan yang sejatinya tidak ada manfaatnya bagi mereka. Yang bermanfaat adalah jika mereka bertanya dengan pertanyaan yang mereka butuhkan jawabannya, yaitu pengetahuan seputar faedah hilal. Karenanya Allah berfirman, "Qul hiya mawaqitu lin-nas." Yang artinya katakanlah bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia. Untuk menjelaskan fungsi hilal itu, di mana Allah menjadikannya sebagai petunjuk waktu bagi manusia agar mereka dapat mengetahui waktu-waktu beribadah, menghitung durasi berbagai akad muamalah dan jatuh temponya, dan manfaat-manfaat lainnya. Ini adalah pengantar dari Syekh Shalih bin Fauzan yang ingin beliau tekankan kepada kita adalah belajar itu harus punya semangat dari hal yang kecil menuju yang besar. Dan biasakan untuk menanyakan sesuatu yang pertanyaan ini jawabannya akan bermanfaat bagi kita. Sebagian orang kalau bertanya bukanlah sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, tetapi misalnya bertanya hanya untuk menyindir orang, atau bertanya yang dia tahu tidak dikatakan pintar, dia tidak tahu juga tidak dikatakan jahil. Muqaddimah penulis. Kalau tadi muqaddimah pensyarah, kita sekarang sudah mulai masuk ke dalam buku aslinya, yaitu Al-Usul Ats-Tsalatsah, yang muqaddimahnya hanya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bagaimana Syekh Shalih bin Fauzan mensyarah kalimat di atas? Syarah Syekh Shalih bin Fauzan. 1. Penulis memulai risalahnya dengan menyebut basmalah dalam rangka mengikuti petunjuk Al-Quran, di mana kalimat pertama yang mata tertuju padanya saat mulai membaca satu surat di dalam Al-Quran adalah basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surat At-Taubah. Untuk surat At-Taubah, surat ini tidak diikuti dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apa alasannya? Silakan teman-teman browsing. Insya Allah banyak penjelasannya tentang dua riwayat. Kenapa At-Taubah tidak masuk dalam surat yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim? 2.
Penulis juga memulai risalahnya dengan menyebut basmalah dengan maksud mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memulai penulisan surat-surat yang ditujukan kepada para raja dan penguasa di seluruh penjuru dunia untuk mengajak mereka masuk Islam dengan kalimat basmalah pula. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun kerap memulai hadis-hadis dan pembicaraan beliau dengan kalimat tersebut. Dengan kata lain, memulai suatu pekerjaan atau tulisan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim adalah suatu sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Biasakan memulai sesuatu dengan Bismillah. 3. Para penulis yang tidak memulai risalah mereka dengan basmalah telah meninggalkan sunnah ini. Bisa jadi itu pula yang menyebabkan tulisan mereka tidak menjadi berkah, bahkan tidak memiliki faidah. Itu juga yang kita dapati di para pengguna WhatsApp. Ya, banyak yang memulai pesan mereka dengan menggunakan kata Bismillah. 4. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, itu sendiri maknanya adalah aku memulai pekerjaan ini dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang segala keberkahan dan pertolongan adalah dari Dia Azza wa Jalla. Ini syarah Syekh Shalih bin Fauzan terhadap muqaddimah yang singkat Bismillahirrahmanirrahim. Mulailah menulis dengan Bismillah, mulailah pekerjaan dengan menggunakan Bismillah, dan raihlah berkah dari pekerjaan itu dengan memulainya dengan Bismillah. Karena ini termasuk sunnah Rasul. Risalah yang pertama. Risalah Perlu pertama. diketahui, unsur salasa itu ada muqaddimah yang sebaris tadi. Kemudian ada risalah 1, ada risalah 2, ada risalah 3, lalu risalah 4. Yang risalah 4 ini adalah risalah paling inti dari semuanya. Maka nanti kita baca dulu risalahnya 1, 2, 3, baru kemudian di risalah inti yaitu risalah keempat. Nanti diakhiri dengan sebuah bab tambahan tentang beberapa hal seperti hari pembalasan yang merupakan penjelas dari risalah keempat. Nah, jadi kalau bisa dibilang bagiannya itu adalah muqaddimah, risalah 1, risalah 2, risalah 3, risalah inti, dan tambahan. Qala rabbi inni da'awtu qawmi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara.